Bismillahirrahmanirrahim. Al-mutafaqqu alaihi minat tawassuli, sesuatu yang disepakati orang di atasnya sesuatu dari tawassul. Jadi kita kembali lanjutkan pembahasan masalah tawassul, yaitu al-mutafaqqu alaihi minat tawassul. Bahwa tawassul ini ada sebagian ulama memperbolehkan dan ada pula sebagiannya tidak memperbolehkan. Namun di antara keduanya ada yang disepakati, ada tawassul yang disepakati kebolehannya, tidak terjadi perbedaan pendapat ulama tentang kebolehannya. Lam yakhtalif ahadun minal muslimina fi masyru'iyyati tawassuli ila Allah subhanahu wa ta'ala bil a'mali salihati. Tidak ada perbedaan oleh seorang pun dari orang-orang muslim dalam disyariatkan tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, tawasul dengan amal soleh. Artinya para ulama sepakat boleh bertawasul dengan amal soleh, bahkan disyariatkan. Contohnya faman shoma au shalla au qara'al qur'ana au tasaddaqa fa innahu yatawassalu bi siyamihi wa salati wa qira'atihi wa sadaqatihi. Maka orang yang berpuasa ia atau salat ia atau membaca ia akan Al-Qur'an atau bersedekah ia, fa innahu maka bahwa sesungguhnya orang yatawassalu bertawasul ia bisiyami dengan puasanya dan sholatnya dan bacaan Al-Qur'annya dan sedekahnya. Jadi orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang membaca Al-Qur'an ataupun bersedekah, berarti ia sedang bertawasul dengan puasanya, bertawasul dengan sholatnya, bertawasul dengan bacaan Al-Qur'annya, begitu pula dengan bertawasul kepada sedekahnya. Bal huwa arja fil qabuli wa a'zamu fi nailil matlubi. Bahkan dianya bertawasul dengan amal soleh lebih diharapkan dalam terkabulnya doa dan lebih besar harapan dalam mencapai tujuan-tujuan. La yakhtalifu fi dzalika isnani. Tidak ada perbedaan pada demikian tawasul dengan amal soleh oleh dua orang. Artinya dalam permasalahan tawasul dengan amal soleh itu tidak terjadi perbedaan pendapat ulama. Seluruh ulama sepakat boleh bertawasul dengan amal soleh. Wa dalilu ala hadza haditsus salasatil ladzina intabaqa alaihimul ghar. Dan bermula dalil di atas ini tawasul dengan amal soleh adalah hadis 3 orang, yang mana 3 orang tertutup di atas mereka oleh gua. Jadi dalil yang membolehkan bertawasul dengan amal soleh adalah hadis dari 3 orang, yang mana 3 orang ini terjebak dalam sebuah gua yang ketiganya tidak bisa keluar. Fatawassala ahaduhum ilallahi bil birrihi liwalidayhi. Maka bertawasul oleh salah seorang dari mereka bertiga kepada Allah dengan kebaikan-kebaikannya kepada kedua orang tuanya. Jadi ketiganya tidak bisa keluar, lalu dia bertawasul kepada Allah dengan bertawasul dengan kebaikan-kebaikannya kepada orang tuanya. Dia memohon kepada Allah, ya Allah berkat kebaikan-kebaikanku kepada orang tuaku, maka bukakanlah pintu gua ini yang ditutup oleh sebuah batu besar.
maka Allah ijabah doanya dan Allah bukakan batu, Allah geserkan batu yang menutupi gua, namun juga belum bisa keluar. Wa tawassala tsani bi'tiadihi anil fahisyati ba'da tamakkunihi min asbabiha. Dan bertawasul orang yang kedua, dengan apa ya bertawasul? Bertawasul dengan menjauhinya dari perbuatan keji. Artinya fasa di sini zina, setelah memungkinnya seseorang min asbabiha dari sebab-sebabnya fahisyah. Nah, ceritanya ini panjang. Dia orang kedua bertawasul dengan sebab dia pernah menahan dirinya dari melakukan zina, yang ketika itu dia mungkin bisa melakukan, namun dia melarang hal tersebut karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia bertawasul dengan perbuatannya itu karena dia telah menahan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa. Dan Allah pun menjawab doanya dan Allah geserkan batu yang menutupi gua tersebut, namun juga belum bisa keluar. Wa tawassala salisu bi amanatihi wa hifdhihi limali ghairihi wa adaihi lahu kamilan. Dan bertawasul orang yang ketiga dengan amanahnya dan penjagaannya bagi harta selainnya dan menunaikannya harta bagi selainnya kamilan secara sempurna. Jadi orang yang ketiga ini, singkat cerita, dia memiliki seorang karyawan, namun karyawannya ini pergi begitu saja. Lalu orang ketiga ini gaji kawan tadi dikelolanya, sehingga hasil keluarga ini berlipat-lipat ganda. Pada satu ketika karyawan yang pergi dahulunya kembali, maka oleh orang ini seluruh gajinya diserahkan kepadanya, kepada karyawannya tadi. Maka dengan sebab itu dia berdoa kepada Allah karena dia telah menjaga amanah, telah menjaga harta dari karyawannya tadi, untuk dibukakan gua, untuk digeserkan pintu yang menutupi gua tersebut. Lalu apa yang terjadi? Apa hasilnya? Wa farajallahu anhum ma hum fihi. Maka menyelamatkan oleh Allah dari mereka akan sesuatu yang mereka di dalamnya. Allah selamat mereka. Wa hadzal nau'u minat tawassuli qad fassalahu wa bayyana adilatahu wa haqqaqa masailahu Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimallahu fi kutubihi wa khususan fi risalatihi qaidatun jalilatun fit tawassuli wal wasilati. Dan bermula ini model dari tawasul. Dan bermula ini model dari tawasul. Qad fassalahu, sungguh telah menjelaskannya akan tawasul, dan telah menjelaskan akan dalilnya tawasul, dan telah mentahqiqkan akan masalah tawasul oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab-kitabnya. Wa khususan fi risalatihi, dan terkhusus dalam risalahnya Syekh Ibnu Taimiyah. Apa nama risalah beliau? Qaidatun jalilatun fit tawassuli wal wasilati. Kaidah yang bagus pada menjelaskan tawasul dan wasilah. Wa mahallul khilafi fi mas'alati tawassuli wa tawassulu bi ghairi amalil mutawassili. Mahallul khilafi, kedudukan
perbedaan pendapat. Jadi tawasul yang menjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hukumnya, tawasul seperti apa? Insyaallah akan dijelaskan, yaitu wa mahalul khilafi fi mas'alati tawasuli, dan kedudukan perbedaan pendapat pada masalah tawasul, huwa tawassulu bi ghairi amalil mutawassili, dianya bertawasul dengan selain amal orang yang bertawasul. Jadi yang menjadi perbedaan pendapat ulama tentang hukum tawasul adalah bertawasul dengan amal orang lain, bukan bertawasul dengan amal dirinya. Berbeda dengan tiga pemuda yang terjebak dalam gua, bahwa mereka bertiga itu bertawasul dengan amal dirinya, bukan bertawasul dengan amal orang lain. Maka terjadilah perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum tawasul dengan amal orang lain. Namun sebagian ulama mengatakan tidak boleh, namun sebagian yang lain membolehkan. Kenapa membolehkan? Mereka beralasan bahwa tawasul dengan amal orang lain pada hakikatnya dia bertawasul dengan amalnya sendiri dan usahanya sendiri. Ini penjelasannya. Seperti apa contohnya? Bertawasul dengan amal orang lain, katawasuli bizzawati wal ashkhashi, seperti bertawasul dengan zat-zat dan orang-orang, baik orang itu masih hidup ataupun telah meninggal. Ayyakula, dengan bahwa berkata ya, Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku bertawasul kepadamu dengan nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau atawassalu ilaika bi Abi Bakr Siddiqi, au bi Umar bin Khattab, au bi Uthman, au bi Ali radhiyallahu anhu. Atau aku bertawasul, atau ya Allah, sesungguhnya aku bertawasul kepadamu dengan Abi Bakar Siddiq, atau bertawasul dengan Umar bin Khattab, atau dengan Uthman, atau dengan Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai akan mereka. Fahadha, maka bermula ini tawasul, wal mamnu, dianya tawasul itu tercegah, terlarang, inda ba'dihin, di sisi sebagian mereka ulama. Jadi bertawasul semacam ini, sebagian mereka ulama tidak membolehkan bertawasul kepada Nabi Muhammad, atau bertawasul kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab, atau kepada Sayyidina Uthman, atau kepada Sayyidina Ali, itu tidak diperbolehkan. Wa nahnu nara annal khilafa syiqliyun wa laisa bijauhariyin. Dan kami melihat bahwa sesungguhnya khilaf itu hanya bentuknya, wa laisa bijauharin, tidak ada perbedaan, tidak ada khilaf pada hakikat. Artinya gini, secara pada bentuknya memang bentuknya khilaf, namun pada hakikatnya itu tidak terjadi khilaf, semuanya sepakat. Kenapa? Li'anna tawassula bizzati yarji'u fil haqiqati ila tawassulil insani bi amalihi. Karena bertawasul dengan zat itu kembali pada hakikat kepada bertawasul manusia dengan amalnya sendiri.
Jadi bertawasul dengan Nabi, bertawasul dengan para sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian kepada Sayyidina Uthman, kepada Sayyidina Ali, pada hakikatnya itu kembali pada hakikatnya kembali bertawasul dengan amalnya sendiri. Yang mana bertawasul dengan amal sendiri wa huwal muttafaqu alaihi jawazihi, disepakati di atas kebolehnya tawasul. Yang sebenarnya dia pada hakikatnya dia bertawasul dengan dirinya. Walau nazaral mani'u mani'ul muta'annitu fil mas'alati bi'ainil basirati lan jalalahul amru wan halal ishkalu wa zalatil fitnatul lati waqa'a bisababiha man waqa'a. Dan jikalau memperhatikan orang yang melarang bertawasul dengannya, al-mutta'annitu, lagi orang yang keras kepala, fil mas'alati, pada masalah, bi'ainil basyirati, dengan apa yang melihat, dengan hati, lan jalalahul amru, sungguh terang baginya urusan perkara, wan halal ishkali, dan hilang segala kemuskilan, wazalatil fitnatu, dan hilang dan lenyap fitnah, yang jatuh dengan sebabnya fitnah oleh orang yang jatuh ya. Fahakama alal muslimina bisyirki wad dalali, maka menghukum ia di atas orang-orang muslim dengan syirik dan sesat. Artinya gini, jadi orang yang berpendapat, orang yang melarang bertawasul dengan amal orang lain, apabila dia menghayati, apabila dia perhatikan dengan sungguh-sungguh tentang permasalahan ini dengan mata hatinya, maka perkara akan terang. Segala kemuskilan akan hilang dan fitnah-fitnah akan lenyap, yang mana kebanyakan orang jatuh ke dalam fitnah tersebut. Contohnya menghukum, seperti mudah saja menghukum orang dengan syirik, dengan sesat. Kenapa demikian terang? Karena pada hakikatnya bertawasul dengan amal orang lain itu kembali bertawasul dengan amal dirinya sendiri. Wa sa'ubayyinu kaifa annal mutawassila bi ghairihi huwa fil haqiqati mutawassilun bi amalihil mansubi ilaihi walladzi huwa min kasbihi. Dan akan aku jelaskan bagaimana bahwa sesungguhnya bertawasul dengan orang lain, dianya pada hakikat adalah bertawasul dengan amalnya sendiri, yang amal itu disandarkan kepada dirinya. Wallazi huwa min kasbihi, dan si allazi yang dianya silazi dari usahanya. Artinya gini, bertawasul dengan orang lain pada hakikatnya dia bertawasul dengan amalnya sendiri dan usahanya sendiri. Fa'aqulu, insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang.